Halo pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Di hari spesial Hari Kartini, saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Ya, pemerintah bersama stakeholder terkait terus melakukan berbagai cara untuk mendorong pemulihan ekonomi termasuk industri pariwisata. Di antaranya melalui optimalisasi penggunaan APBN sebagai instrumen mendorong pemulihan dan pertumbuhan. Pemerintah menegaskan akan mengoptimalkan penggunaan APBN untuk mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional termasuk industri pariwisata. Tahun lalu dianggarkan 3,3 triliun rupiah untuk hibah bagi 101 daerah, di mana 39,4% atau 1,18 triliun dialokasikan bagi Provinsi Bali. Selain hibah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa bantuan stimulus APBN juga diberikan melalui transfer ke daerah yang mengalami berbagai perubahan desain, terutama dana desa yang harus dikonversi, dana alokasi khusus atau DAK fisik dan DAK non-fisik. Untuk program stimulus pariwisata, ada hibah pariwisata dan belanja melalui kementerian lembaga. Kita lihat di sini untuk hibah pariwisata 2020 seprovinsi Bali, di sini alokasinya 3,3 triliun untuk 101 daerah, seluruh daerah. Untuk Bali sendiri 1,18 triliun untuk 9 kabupaten dan kota. Saya tahu banyak kabupaten kota masih menghendaki karena memang Bali adalah salah satu provinsi yang paling dalam pengaruhnya akibat pandemi ini. Jadi kita memberikan berbagai sesudah kita mendengar aspirasi dari hotel, restoran, dan akomodasi. Horeca ini yang merupakan paling terkena sangat dahsyat dari dampak dari COVID ini. Kita juga menggunakan instrumen DAK kita untuk mendukung sektor pariwisata. Di sini beberapa yang di Provinsi Bali dan kabupaten serta kota diberikan dari mulai untuk pariwisata jalan non-fisik semuanya sebesar tadi jumlah yang diberikan untuk bisa meningkatkan kemampuan atau menambah daya tahan dari sektor yang terpukul. Pemulihan pariwisata juga dilakukan melalui program pinjaman lunak atau soft loan. Pemprov Bali misalnya telah mengajukan soft loan 9,4 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi termasuk sektor pariwisata. Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan PMK baru yang memberikan relaksasi penjaminan kredit yang bisa dimanfaatkan untuk sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2021 terkait skema penjaminan kredit modal kerja, pemerintah melonggarkan jaminan kredit untuk pelaku usaha yang mempekerjakan minimal 50 karyawan dari batas sebelumnya minimal 300 karyawan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, berbagai jenis stimulus sebenarnya telah diberikan untuk mendorong pemulihan industri pariwisata sejak tahun lalu. Nah, kini dengan optimalisasi APBN melalui transfer daerah, kemudian juga seberapa signifikan ini akan lebih efektif untuk mengakselerasi pemulihan atau gebrakan stimulus jitu seperti apa yang dibutuhkan. Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kedeputian Bidang Ekonomi, Kantor Staf Presiden Edi Priyono dan juga Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional Ngadiman. Saya sapa dulu Pak Edi dan juga Pak Ngadiman. Selamat malam, selamat berbuka puasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam Bang Adiman. Oke. Selamat malam Pak Edi. Baik, kalau kita bicara soal pariwisata, ini yang selalu digaungkan saat ini dan memang menjadi sebuah fokus pemerintah kalau kita lihat. Tapi kalau kita bicara soal stimulus, mungkin Pak Edi dulu, kita tahu bahwa stimulus sudah digelontorkan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Catatannya adalah ada 3,3 triliun. Dana hibah, kemudian juga belanja melalui kementerian lembaga seperti yang tadi Ibu Sri Mulyani sebutkan gitu ya. Tapi seberapa efektif bahwa optimalisasi stimulus ini melalui transfer daerah Pak sampai saat ini? Kalau efektivitas itu kan kita mesti lihat dari tujuannya ya. Jadi jangan berharap bahwa tujuannya itu atau efektif dalam arti mengembalikan daerah wisata menjadi
seperti sebelum krisis, sebelum pandemi. Lah jangan gitu ya. Nah, jadi efektivitas itu kan dilihat dari tujuannya. Tujuannya saya kira pada saat ini adalah memperingan ya dampak pandemi terhadap daerah-daerah tujuan wisata, meminimalkan dampak. Jadi bukan untuk mengembalikan kepada kondisi sebelum pandemi. Saat ini belum sampai di situ gitu. Nah, karena apa? Karena persoalan yang dihadapi daerah tujuan wisata itu kan karena pembatasan mobilitas yang terpaksa dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga kunjungan di daerah-daerah tujuan wisata menjadi sangat terbatas. Itu tidak bisa dihindari. Jadi selama masih ada pembatasan mobilitas yang terpaksa dilakukan, maka kita tidak bisa berharap bahwa pariwisata akan pulih seperti sebelum pandemi. Tetapi yang dilakukan pemerintah adalah meminimalkan dampak. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dari dua sisi kalau boleh dikatakan, dari sisi supply, dari sisi demand. Dari sisi supply itu intinya adalah memperingan beban biaya untuk pelaku usaha di bidang pariwisata. Ada subsidi listrik misalkan ya, kemudian juga ada subsidi bunga, kemudian ada keringanan pajak dan sebagainya, termasuk hibah pariwisata yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, kemudian oleh Menteri Pariwisata dalam berbagai kesempatan. Hibah pariwisata itu sebenarnya adalah program lanjutan ya, karena tahun 2020 itu dianggap cukup baik, penyerapan cukup baik sehingga dilanjutkan untuk tahun 2021. Hibah pariwisata itu memang untuk pelaku usaha di sektor pariwisata, tapi diberikan melalui pemerintah daerah. Nah, itu dari sisi supply seperti itu. Dari sisi demand, itu yang kita tidak boleh lupakan adalah pemerintah telah menetapkan bahwa daerah tujuan wisata menjadi salah satu prioritas bagi program Kartu Prakerja. Kita tahu program Kartu Prakerja saat ini kan dimodifikasi menjadi semi bansos. Semi bansos itu artinya memang ada pelatihan, tetapi ada insentif yang cukup besar, nilainya 2,4 juta. Nah, itu diprioritaskan untuk daerah-daerah, bukan begitu ya, daerah-daerah tujuan wisata menjadi salah satu prioritas dari Kartu Prakerja. Ini sudah berjalan, ini sudah ada di Sulawesi Utara, kemudian sudah jalan di Sumatera Utara, dan ini terus bergulir. Jadi intinya adalah bahwa tenaga kerja di daerah-daerah tujuan wisata yang terkena dampak besar karena pandemi itu dapat mengikuti pelatihan sekaligus mendapatkan insentif yang cukup besar sehingga kita harapkan bisa mendorong daya beli mereka. Nah, sekali lagi saat ini bukan untuk mengembalikan situasi menjadi sama seperti sebelum pandemi, tetapi untuk meminimalkan dampak. Dan kalau menurut kami dari sisi itu ya cukup berhasil gitu ya. Tapi mungkin Pak Ngadiman nanti yang bisa untuk lebih mengetahui ya di lapangan seperti apa dan sebagainya. Begitu Mbak Popi. Baik, kalau dari sisi pemerintah sudah cukup bisa dilihat dampaknya. Kalau dari sisi Asosiasi Pariwisata Nasional, seberapa efektif ini dirasakan oleh para pelaku usaha ataupun dari sisi Asosiasi Pariwisata Nasional, Pak Ngadiman? Ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Edi, bahwa memang kami melalui dana hibah sangat terbantukan, ya, walaupun datangnya agak sedikit terlambat ya penyalurannya, tapi itu sangat membantu untuk operasional kami, terutama untuk membayar gaji, membayar listrik dan biaya perawatan ya. Karena hotel yang ada di bawah kami hampir semua, kalau terutama di Bali ya, kami tutup hampir 9 bulan. Dan ketika mau membuka kembali, kami butuh sekali bahwa dana-dana operasional yang selama ini sudah terserap untuk pembayaran gaji dan lain-lain. Ada beberapa dari pihak kami yang memang tetap membayar gaji walaupun 30-50%. Ya. Jadi dengan suasana begini ya paling tidak ada subsidi listrik yang memang juga membantu, keringanan bunga juga membantu ya, walaupun memang agak sedikit lambat di tahun 2020, tapi pemerintah kan terus melanjutkan di tahun 2021, bukan hanya untuk pelaku hotel dan restoran juga. Nah, ini yang saya harapkan 15,1 triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2021 segera direalisasikan, bukan hanya kepada hotel dan restoran, tapi juga pelaku wisata itu kan banyak ya, ada tour guide, ada transportasi, ada supir, ada travel agent dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami harapkan agar segera diturunkan.
Saya kira gitu, Oke, Ibu Popi. baik. Saya ke Pak Edi lagi. Tahun lalu kan kita tahu bahwa ada dana hibah ya, ada hibah 3,3 triliun untuk 101 daerah pariwisata. Nah, tahun ini gimana Pak? Kabarnya ini Menparekraf katanya sudah mengusulkan angka sekitar 3,7 T, itu betul atau tidak? Kalau kita lihat, jadi kalau untuk pemulihan ekonomi ya, itu kan dananya ada di dalam anggaran program pemulihan ekonomi atau anggaran PEN, yang jumlah totalnya 699,5 triliun. Nah kemudian itu dibagi 5 klaster, ada klaster kesehatan, klaster pelindungan sosial, klaster prioritas, klaster UMKM dan korporasi, dan klaster insentif pajak. Nah pariwisata itu adanya di klaster program prioritas, dan program prioritas itu jumlah totalnya 122 triliun. Nah pariwisata itu dianggarkan 8,16 triliun. Jadi sudah dianggarkan di dalam mata anggaran program pemulihan ekonomi nasional sebesar 8,16 triliun. Nah itu di luar belanja KL yang di luar anggaran PEN, karena anggaran untuk pariwisata itu tidak hanya ada di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau anggarannya sih saya kira ada ya. Nah sekarang yang menjadi tantangan yang tadi disebut Pak Ngadiman itu saya setuju sekali, masalah kecepatan dan ketepatan saya kira itu yang menjadi tantangan, dan saya kira teman-teman dari Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha akan berusaha keras untuk masalah kecepatan dan ketepatan itu, Mbak Popi. Oke, tanggapannya Pak Ngadiman. Pak Ngadiman. Halo. Ya, tampaknya kita memiliki gangguan sedikit dengan Pak Ngadiman. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kami coba untuk menghubungi kembali Pak Ngadiman sesaat lagi dalam Hot Ekonomi. Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silahkan. Ya, Popi dan juga pemirsa, langsung saja kita simak pariwisata butuh stimulus jitu. Judul kita hari ini optimalisasi APBN. Oke, kita lihat ini adalah anggaran pemulihan ekonomi nasional. Ada 5 program yang ditetapkan sebagai game changer untuk 2021. Nah, di antaranya adalah kesehatan yang mendapatkan dana 176,3 triliun, kemudian dukungan sosial 157,41 triliun, dukungan UMKM dan korporasi 184,83 triliun, insentif usaha 58,46 triliun, dan dukungan program prioritas 122,44 triliun, sehingga total 699,43 triliun. Ini naik 22% dibandingkan tahun lalu. Oke, selanjutnya kita lihat APBN dorong pemulihan pariwisata. Poin pertama adalah optimalisasi transfer daerah dengan perubahan desain DAK atau dana alokasi khusus fisik, DAK non-fisik, dan konversi dana desa. Selanjutnya juga ada Permenparekraf nomor 5 tahun 2019 yang isinya tentang penggunaan DAK fisik untuk mendukung langkah pemulihan di bidang kepariwisataan, antara lain melalui peningkatan amenitas kawasan dermaga, pembangunan rest area, dan fasilitas pendukung rumah wisata. Selanjutnya poin lain adalah DAK non-fisik untuk meningkatkan pelatihan manajemen wisata, pemandu wisata, dan juga promosi. Sementara dana desa untuk membangun infrastruktur jalan desa, pondok wisata, dan panggung hiburan. Selanjutnya kita lihat transfer daerah. Oke, ini dalam 6 tahun terakhir kita bisa lihat ya dana transfer daerah dan kemudian dana desa dari 2016 710,3 triliun rupiah nilainya, kemudian naik terus sampai di 2019 menembus lebih dari 800 triliun, yaitu 813 triliun rupiah, tapi kemudian di 2020 dan 2021 tidak mencapai level itu lagi, dan terakhir di tahun ini adalah 795,5 triliun rupiah. Selanjutnya dari 795,5 triliun rupiah itu, ini terbagi menjadi untuk beberapa sektor, diantaranya reformasi pendidikan dan kesehatan yang mendapatkan 338,1 triliun, pelindungan sosial dapat 72 triliun, kemudian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani atau nelayan 10,2 triliun, peningkatan infrastruktur dan konektivitas 9,1 triliun, pembangunan ICT itu 9 triliun, dan pengembangan pariwisata 5,1 triliun. Oke, selanjutnya kita lihat APBN 2021 untuk pariwisata. Alokasi anggarannya untuk belanja kementerian dan lembaga adalah 10 triliun, sementara untuk tadi transfer ke daerah dan juga dana desa atau TKDD adalah 4,2 triliun, sehingga total 14,2 triliun rupiah.
Kemudian ini arah kebijakan pariwisata sesuai dengan APBN 2021 adalah pemulihan pariwisata, pengembangan 5 destinasi super prioritas. Kemudian juga pengembangan aspek 3A yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta peningkatan 2P yaitu promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta. Selanjutnya ada juga pendekatan Storynomics Tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya. Skema KPBU dalam membangun pusat hiburan seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan. Kemudian ada juga pengembangan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi prioritas. Pembangunan pelabuhan di 3 lokasi, kemudian pembangunan jalan sejauh 21,7 km, kemudian juga pembangunan jalur kereta api di 2 lokasi, kemudian juga pengembangan bandara di 1 lokasi, sementara pembangunan jembatan sepanjang 420 meter. Selanjutnya juga ada pembangunan 1 unit kapal penyeberangan perintis, 6 event promosi investasi pariwisata, dan terakhir adalah pengembangan 50 desa wisata. Tadi juga sempat dimention soal hibah, ini kita bahas kembali, di mana di tahun 2020 memang ada 3,3 triliun rupiah untuk 101 daerah, dan 1,18 triliun diantaranya atau 34,9% itu untuk Bali. Sementara untuk tahun 2021 ini dikabarkan sudah Kemenparekraf sudah mengusulkan dananya 3,7 triliun rupiah, artinya kalau ini disepakati maka akan ada kenaikan 0,4 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020. Ya, demikian Popi informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan perbincangan kami bersama 2 narasumber saya, ada Pak Ngadiman dan juga Pak Edi. Pak Ngadiman, kalau kita lihat tadi dari data gitu ya, dari Peraturan Menteri Pariwisata nomor 5 tahun 2019, ada dak fisik, ada dak non fisik. Kalau dak fisik kan untuk membangun fasilitas pendukung begitu ya, sementara non fisik untuk misalnya membenahi manajemen, dan juga ada dana desa, ini kan untuk infrastruktur begitu. Nah, bagaimana menurut Anda efektivitas dari apa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah ini sehingga ini sampai tepat sasaran? Ya, biasanya di lapangan itu yang harus diawasin dengan baik ya. Dana-dana tersebut harus dipergunakan dengan tepat sasaran. Ya, kita memang memerlukan dana-dana tersebut terutama untuk masalah higienitas, masalah penetapan protokol kesehatan yang akan dijalankan dengan bantuan berbagai macam teknologi. Tentunya itu memerlukan dana yang cukup besar ya. Saya harap ketepatan dan sasarannya harus betul-betul diawasi dan dilaksanakan di lapangan dengan cepat. Nah, daya saing kita di dalam pariwisata, kita masih kalah dengan Thailand, ya. Kita bicara tentang apa yang namanya competitiveness, ya. Daya saing kita masih di urutan di tahun 2019 kita masih di urutan 40, ya, di dunia. Kita kalah dengan Thailand. Kenapa kalah? Ya mungkin dilihat dari segi health and hygienitas dan tourism service, environmental sustainability-nya juga, begitu juga infrastruktur. Nah, apabila semua dana-dana tersebut dialokasikan untuk menunjang hal-hal tersebut, saya berharap sesuai dengan tujuan pemerintah, ya, Pak Luhut mengatakan akan di 2021 akan mencapai tingkat competitiveness-nya di nomor 30, mudah-mudahan bisa tercapai apabila memang dana-dana tersebut diarahkan ke sana. Oke. Ya. Oke, baik. Bicara soal dana ini ya, kalau ada juga soal soft loan, Pak Edi. Soft loan ini kan sekitar 9,4 triliun gitu pinjaman lunak. Ini banyak yang menjadi pertanyaan, apakah ini hanya boleh di level tataran Pemda saja atau memang bisa diajukan juga untuk pelaku usaha? Ya, ini pinjaman ini kan ada dua-duanya ya. Ada pinjaman dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, ada pinjaman dari pelaku usaha tentu saja kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan. Nah, jadi ini dua-duanya juga ada yang tadi disebut soft loan tadi. Kalau pemerintah daerah ke pemerintah pusat jelas ya. Jadi itu biaya atau bunganya sangat murah ya. Karena memang kita tahu bahwa banyak pemerintah daerah dalam situasi sulit, dan kita kembali kepada pariwisata, kita harapkan bahwa dana-dana tersebut juga digunakan untuk antara lain untuk pemulihan upaya meminimalkan dampak dari pandemi terhadap sektor pariwisata. Nah, sementara kalau yang dari pelaku usaha, itu kan ada kredit di perbankan yang untuk kredit usaha rakyat yang skalanya kecil ya. Nah, itu memang ada subsidi bunga. Jadi ada subsidi bunga
yang diberikan kepada kredit-kredit yang sudah berjalan. Kemudian untuk kredit-kredit yang sifatnya baru, itu ada subsidi berupa penjaminan kredit. Jadi logikanya adalah begini, jadi dalam situasi seperti ini, dunia atau lembaga perbankan, lembaga keuangan, itu kan khawatir ya dalam menyalurkan kredit. Nah, supaya mengurangi kekhawatiran tersebut, maka kredit itu dijamin. Nah, penjaminannya, iurannya itu dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi saya kira pinjaman lunak itu ada dua, yaitu dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah meminjam kepada pusat, itu ada pinjaman lunak. Kemudian dari pelaku usaha kepada lembaga keuangan juga demikian. Nah, tapi pada akhirnya memang harus sadari bahwa pemerintah itu tidak bisa mengatur lembaga keuangan dalam arti secara langsung ya. Pemerintah hanya bisa kemudian memberikan dorongan dalam arti tadi ya, memberikan subsidi bunga, kemudian memberikan membayar iuran penjaminannya. Pada akhirnya keputusan ada di tangan perbankan. Gitu. Itu yang menjadi tantangan saat ini, Pak Ngadiman. Betul. Kan kondisinya adalah pemerintah tidak bisa memaksa sebuah lembaga keuangan. Sementara di satu sisi pelaku usaha membutuhkan itu. Ini gimana, Pak Ngadiman? Ya, ini kan jadi masalah besar buat kami pelaku ya. Pada saat pandemi, kami beberapa pihak ya dari pihak kami mengajukan permohonan pinjaman dengan kolateral yang ada. Tapi apa jawaban dari bank bahwa kita termasuk negatif list, kita tidak bisa dipinjamin. Apalagi Anda punya masalah dengan restrukturisasi pinjaman yang ada. Nah kan lucu. Kami coba untuk bangkit kembali, tapi tidak ada dana yang bisa kami pakai, ya. Dan apapun alasannya yang kami utarakan bahwa kami memang butuh dana di lapangan buat perbaikan, buat operasional dan lain sebagainya. Ya, dengan kolateral tambahan pun akan kami kasihkan, tapi kenyataannya tetap ditolak sama bank. Ya. Katanya masih dalam negatif list kami ini pelaku wisata. Jadi di lapangan tidak terjadi itu, Bu. Oke, jadi bagaimana Pak? Seharusnya apa yang memang saat ini paling dibutuhkan oleh pelaku usaha, baik misalnya dari sisi kebijakan ataupun pendanaan? Ya, kami berharap segera diturunkan dana untuk membantu kami. Ya, apakah pinjaman lunak dengan relaksasi bunga, pinjaman yang tanpa kolateral, apapun itu, mungkin dilihat usahanya ya. Mungkin bisa juga dilihat dari track record yang selama ini ada. Apakah pelaku usaha ini termasuk orang yang baik dalam meminjam? Artinya apakah selama ini berjalan usahanya dengan baik sebelum pandemi? Kondisinya bagaimana? Ya, jadi jangan lihat kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang, ya kami semua suffering di lapangan. Ya. Baik. Pak Edi, menjawab apa yang menjadi kegundahan teman-teman pelaku usaha ini, apa yang akan segera dilakukan oleh pemerintah? Saya tidak bisa mengatakan akan ya, tapi saya kira idenya adalah begini. Jadi sekarang ini kan ada dua pihak yang satu pelaku usaha yang disampaikan Pak Ngadiman yang sangat membutuhkan kredit. Di sisi lain ada lembaga keuangan yang sangat khawatir bahwa kredit yang diberikan itu tidak akan kembali. Sebenarnya kan persoalannya di situ gitu ya. Betul. Nah ini mesti dijembatani. Jadi saya kira kalau ini usulan pribadi saya ya, bukan sebagai institusi ya, bahwa kita harusnya pemerintah menjembatani ya. Kita sebagai pemerintah harus menjembatani antara lembaga keuangan dengan pelaku usaha ya, bisa melalui asosiasi dan sebagainya. Bagaimana supaya yang seperti ini itu bisa dicarikan jalan tengah gitu ya. Artinya mungkin kalau ide sesaat ya itu pinjaman yang sangat selektif, ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ngadiman bahwa patokannya jangan kondisi sekarang gitu ya, tetapi adalah kondite dalam arti tingkat pembalian kredit sebelum terjadi pandemi. Nah itu kan saya kira menjadi pertimbangan. Nah jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana menjembatani antara kebutuhan pelaku usaha dengan lembaga keuangan, karena pemerintah juga nggak bisa terlalu keras Mbak Popi kepada lembaga keuangan. Nanti kalau dipaksa memberikan kredit, kemudian kreditnya macet beneran, nanti siapa yang harus tanggung jawab gitu kan? Iya, itu satu hal lagi, satu hal yang memang harus diantisipasi juga begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Edi dan juga Pak Ngadiman. Kami jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini rencananya akan segera dibuka pada Juni ataupun Juli 2021. Nah, sebagai langkah untuk mendorong membangkitkan perekonomian dan juga memulihkan sektor pariwisata, khususnya Bali, untuk tahap pertama, 3 kawasan zona hijau yaitu Ubud, Sanur, dan juga ITDC Nusa Dua ini akan menjadi pilot project. Bali bisa mendapatkan angka positif sepanjang tahun, semuanya bergantung dari sumbangsi dan kontribusi wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara. Makanya saya selalu bilang, teman-teman, ide terbaik adalah membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah MICE, Meeting Incentive Conventions Exhibitions, dalam bingkai prokes yang ketat dan disiplin, sports tourism di Bali, juga work from destinations, work from Bali, saya sudah melakukan itu. School from Bali, itu juga kita lagi lakukan. Dan jika ini kita bisa selaraskan dengan program-program stimulus, seperti program-program dana hibah pariwisata, program-program bantuan pemerintah, termasuk juga stimulus untuk industri yang lagi diajukan di Komite PEN, ini kita harapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali. Ya, itu tadi pernyataan dari Menparekraf Sandiaga Uno. Pak Ngadiman, kalau kita lihat yang namanya industri pariwisata ini kan tidak hanya cuma wisata saja, tempat wisata, tapi juga mencakup banyak lini begitu, termasuk misalnya soal otomotif, kemudian juga soal pesawat begitu ya, ini sangat berkaitan satu sama lain. Kalau kita berkaca dari otomotif, PPNBM terbukti bisa mendongkrak pemulihan ekonomi saat ini dan angkanya terus naik begitu. Nah, kalau dari pariwisata sendiri menurut Anda mungkin nggak kita juga menerapkan kebijakan seperti PPNBM misalnya dengan diskon tiket pesawat atau hotel begitu, menurut Anda bagaimana? Oh pasti, paling tidak itu untuk wisatawan lokal akan banyak yang akan datang ke tempat wisata. Ya, kalau wisatawan asing kita sekarang tidak bisa mengharapkan mereka datang karena pembukaan border yang belum terjadi. Kalaupun sudah dibuka, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan TCA atau travel bubble yang akan dijalankan. Kebijakannya seperti apa? Apakah perlu karantina? Apakah orang yang masuk udah pakai vaksin perlu ada PCR test lagi di sini? Atau perlu dikarantina lagi? Nah, banyak hal yang harus kita perhatikan. Kami di pelaku wisata berharap ada kebijakan yang memudahkan para wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia. Ya, tentunya dengan TCA yang dibentuk antar negara. Contohnya New Zealand dengan Australia sudah menerapkan di bulan April. Ya, memang kita harus melihat TCA itu bisa dilakukan apabila antar negara tersebut zona hijau ataupun yang memang tingkat COVID-nya tidak tinggi, ya, atau tingkat kesembuhannya yang sangat tinggi. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah kita harapkan dapat membantu melalui diskon tiket, diskon hotel yang ditanggung oleh pemerintah yang sudah dijalankan di Thailand juga ataupun di Vietnam. Itu sangat membantu. Saya yakin bahwa wisman lokal paling tidak akan jalan-jalan. Dan itu akan membantu kami di pelaku wisata. Pak Edi, Ya. Ini kan sudah jelas ya, ini bisa meningkatkan dan juga bisa memulihkan ekonomi begitu ya. Tadi contohnya juga dari negara lain juga, Pak Edi. Nah, mungkin nggak kita ada kebijakan seperti ini, Pak Edi, dalam waktu dekat ini? Karena kan kita tahu bahwa sebentar lagi akan Lebaran dan pemerintah juga punya kebijakan kan untuk melarang mudik. Nah, sementara kayak diskon tiket pesawat juga butuh itu begitu loh. Ya, ini kebijakan pemerintah itu begini ya. Pertama yang terkait mudik tadi. Ini kan banyak yang bertanyakan, kenapa mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka, gitu ya. Loh, ya memang karena mudik itu kan pada intinya kan larangan untuk travel antar kota gitu loh, dalam arti jarak yang cukup jauh. Nah, tetapi kalau travel di dalam perjalanan di dalam kota itu kan tidak masalah. Itulah kenapa pariwisata dibuka untuk turis-turis lokal yang sifatnya lokal gitu ya. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan? Itu tidak bisa ditawar ya, protokol kesehatan itu tidak bisa ditawar. Mau
lokal mau tidak lokal itu tetap harus jalan. Jadi bukan berarti kemudian kalau dibuka itu terus ya dibuka selebar-lebarnya gitu, enggak gitu ya. Tetap aja protokol kesehatan. Nah kemudian bagaimana dengan antar daerah ini, memang kemudian kita keputusan saat ini adalah membatasi perjalanan antar kota jarak jauh yang antara lain diwujudkan dalam bentuk kebijakan larangan mudik dengan sebuah kesadaran bahwa mungkin saja arus mudik tetap terjadi, tetapi minimal tidak sebesar biasanya, karena kan data tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap habis libur panjang itu kasus COVID naik. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan perjalanan dari luar negeri. Nah ini penentunya bukan hanya kita, tadi disampaikan juga oleh Pak Hadiman. Kita mau, kalau negara lain nggak mau, artinya dia masih membatasi orang keluar, tetap nggak bisa. Jadi saya kira kebijakan pemerintah saat ini adalah menggeser wisatawan dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal, dalam arti lebih banyak mengandalkan wisatawan lokal. Dan sekali lagi, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita berharap ini bisa meminimalkan dampak, ya belum sampai kepada membuat daerah-daerah wisata terpulih seperti kondisi sebelum COVID ya. Nah jadi itu Mbak Popi saya kira. Oke, baik. Pak Ngadiman, kita tuh cuma bisa, tadi Pak Edi bilang kan, domestik yang saat ini mulai terus digalakan begitu. Sementara kita tahu bahwa banyak larangan soal mudik, kemudian juga soal misalnya teman-teman yang bekerja di luar negeri untuk datang ke sini juga dilarang untuk kembali dulu begitu, karena kondisinya masih pandemi. Apa yang bisa di-boosting saat ini? Apa input yang bisa diberikan yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha sehingga ini bisa menjembatani semua pihak? Ya, kami sih mengharapkan bahwa semua konsumen ya Indonesia, rakyat kita harus cinta terhadap bangsa kita dengan love lokal Indonesia only. Kita asosiasi Asparnas menginisiasi cinta terhadap bangsa Indonesia dengan jalan-jalan ke lokal wisata Indonesia, makan makanan Indonesia, nonton kebudayaan Indonesia, pakai produk Indonesia. Nah, tentunya semua itu perlu juga bantuan pemerintah. Dalam arti kata mungkin ada dana khusus yang diberikan seperti diskon yang tadi diutarakan, diberikan kepada konsumen. Mungkin ini mekanismenya waktu tahun lalu sempat kami diundang untuk berdiskusi bagaimana mekanisme penyaluran diskon tersebut. Ya, nah itu yang sampai saat ini masih belum ketemu sehingga belum disalurkan diskon tiket, diskon hotel, diskon untuk oleh-oleh, produk-produk Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi kreatif tentunya. Nah, ini harusnya tetap dijalankan dengan satu mekanisme kontrol yang baik sehingga diskon-diskon tersebut bisa dijalankan dan dinikmati oleh kedua belah pihak, baik oleh konsumen lokal maupun oleh pelaku wisata lokal. Nah, ini yang kami harapkan agar segera dijalankan. Baik. Yang sempat tertunda dari tahun lalu, Bu. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Edi, closing statement apa yang bisa diberikan ini dari pemerintah ya, supaya semua pihak ini bisa terjembatani dengan kondisi pariwisata yang saat ini sangat-sangat membutuhkan stimulus yang jitu. Ya, saya kira ini memang perlu kerjasama semua pihak ya. Pemerintah tentu saja berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan ya. Dan kami melihat bahwa memang teman-teman pelaku usaha juga secara mandiri juga punya inisiatif ya untuk memberikan diskon dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau diskon untuk pariwisata, sebenarnya kalau kita ingat ya tahun lalu di awal-awal ketika di luar sudah mulai ada COVID tapi di kita belum, itu kita sudah merancang adanya program diskon gitu. Tapi kemudian pandemi keburu datang, perjalanan jarak jauh kemudian sangat dibatasi sehingga waktu itu dianggap kemudian ya percuma diberikan diskon kalau misalkan tiket pesawat kalau orangnya nggak boleh naik pesawat gitu kan. Nah, saya kira ini nanti setelah Lebaran kita akan evaluasi ya. Kalau kasus COVID itu pengendaliannya semakin baik, saya kira travel atau perjalanan antar kota akan pelan-pelan bisa dibuka dan pada saat itu mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan kembali rencana pemberian diskon seperti yang sudah diperencanakan sebenarnya. Sehingga nanti diharapkan ini ada sinergi ya antara insentif yang diberikan oleh pemerintah dengan inisiatif-inisiatif yang berasal dari pelaku usaha. Pada intinya sih sebenarnya kami ingin meyakinkan bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang terpenting saya kira ini. Dan pemerintah
berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana sektor ini pulih dengan tetap menjadikan kesehatan sebagai untuk saat ini ya sebagai isu utama ya. Jadi bagaimanapun juga kita tidak hanya ingin ekonomi pulih dalam arti mengabaikan ya, tetapi ya ekonomi pulih, orang kerja kembali, rakyat sehat dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi untuk informasinya dan juga Pak Ngadiman, terima kasih waktunya bersama kami. Kami harapkan ini diskusi kita ini juga bisa terus berdampak begitu ya untuk pemulihan ekonomi, terutama industri pariwisata yang memang saat ini sangat terpuruk dan butuh untuk bangkit kembali di Indonesia ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak, salam sehat selalu, selamat malam. Selamat malam.